Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak Ibu guru di pendamping di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan. Baik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia bersama saya Asmawati Ilyas. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Akan tetapi kali ini bukan pembahasan materi saja ya, hanya mengingatkan kembali, review kembali tentang sifat koligatif larutan, kemudian lebih pada pembahasan soal. Baik anak-anakku sekalian, tentu masih ingat ya, masih segar diingatan anak-anakku sekalian tentang sifat koligatif larutan. Baik, pada hari ini, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini diharapkan anak-anakku sekalian dapat menganalisis sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik terkhusus pada larutan elektrolit. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan membahas soal-soal tentang sifat koligatif terkhusus pada penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik pada larutan elektrolit. Baik, mari kita ingat kembali ketika dikatakan bahwa larutan, tentu anak-anakku sekalian sudah jelas sekali mengingat bahwa kalau dikatakan larutan, maka ketika melihat cairan, maka di dalam cairan tersebut bukan hanya ada satu komponen, tetapi ada komponen lain yaitu zat terlarut, ya, sehingga dapat dikatakan ketika zat terlarutnya tidak dapat dibedakan dari pelarutnya, itulah yang dikatakan larutan. Nah, masih ingat kembali tentang sifat koligatif? Ya, sifat koligatif itu adalah sifat khas yang dimiliki oleh larutan yang tidak bergantung pada jenis larutannya, akan tetapi tergantung pada jumlah zat yang terlarut di dalam larutan tersebut. Nah, masih ingat kan ada berapa jenis sifat koligatif larutan? Ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua tekanan osmotik, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat kenaikan titik didih. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas 2 bagian, yaitu tentang penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik, terutama pada larutan elektrolit. Jadi pembahasan soal kita ini hari ini tentang larutan elektrolit ya. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, Ibu ingatkan kembali konsentrasi yang terkait pada sifat koligatif. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah molaritas, yaitu M sama dengan N per V, di mana M itu adalah molaritas,
sama dengan N itu adalah mol dari zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Nah, bisa anak-anakku sekalian perhatikan ketika kita menggunakan rumus ini, maka volume yang digunakan di sini adalah dalam satuan liter. Akan tetapi ketika kita menggunakan rumus yang kedua, maka volume di sini digunakan dalam satuan mililiter. Itu untuk molaritas ya. Nah, bagaimana dengan molalitas? Molalitas berarti kita perhatikan di sini kalau kita menggunakan rumus ini maka satuan di sini adalah satuan gram. Baik massa zat terlarutnya maupun massa pelarutnya kita menggunakan satuan gram. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ya pada pembahasan tentang penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Nah, yang pertama, ya, baik. Ibu akan membahas tentang penurunan tekanan uap terlebih dahulu. Nah, baik. Kita ingat kembali bagaimana rumus dari penurunan tekanan uap larutan untuk larutan elektrolit. Ya, berarti yang pertama yang harus Ananda sekalian ingat yaitu faktor Van Hoff. Yang mana itu nilai I. Yaitu I sama dengan 1 dikali N dikurang 1 dikali alfa. Di mana I adalah faktor Van Hoff, N adalah jumlah mol ion hasil ionisasi satu molekul elektrolit, dan alfa adalah derajat ionisasi. Jadi maksudnya di sini alfa, ingat ketika dalam kalimat soal dikatakan larutan ini terionisasi sebesar sekian persen, berarti itu maksudnya adalah dia nilai alfa ya, derajat ionisasinya. Nah, baik. Ibu ingatkan lagi kembali rumus bagaimana menentukan penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P0 dikali mol zat terlarut dikali faktor Van Hoff-nya dibagi dengan mol zat terlarut dikali faktor Van Hoff ditambah dengan mol pelarut. Ya. Baik, jadi delta P itu adalah penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, NT adalah mol zat terlarut, dan NP adalah mol pelarut. Kemudian I adalah faktor Van Hoff-nya. Nah, ada satu lagi yang tentunya anandaku sekalian tidak boleh lupakan ya, bagaimana menentukan penurunan tekanan uap. Jadi delta P adalah selisih dari P0 dikurang P. Jadi apa itu P? Jadi P0 adalah tekanan uap pelarut murni, kemudian P adalah tekanan uap dari larutan. Jadi penurunan tekanan uap juga dapat diperoleh dari selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Baik, tentunya anak-anakku sekalian masih segar ya diingatannya bagaimana menentukan penurunan tekanan uap. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal supaya anak-anakku sekalian lebih jelas lagi. Baik. Oke. Misalnya soal yang pertama. Tekanan uap jenuh air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 30 mm Hg. Larutan mengalami penurunan tekanan uap sebesar 15 mm Hg setelah ditambahkan garam dapur ke dalam 180 gram air sebanyak berapa gram kira-kira? Nah, baik. Kira-kira opsi yang kita lihat dulu. Option A 282,5, option B 292,5, C 200,5, D 393,5, E 200. Nah, kira-kira manakah jawaban yang tepat? Baik, sebelum kita melakukan penyelesaian, menuliskan penyelesaiannya, alangkah baiknya Ananda paham dulu, tahu dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Kita analisa sama-sama. Jadi di sini kita lihat ada suhu
30 derajat Celcius berarti tentunya ini adalah T. Tapi dalam perhitungan penurunan tekanan uap, suhu di sini tidak masuk dalam rumusan ya. Baik, kita lihat di sini ada 30 mm Hg. Nah, tentu ini adalah tekanan uap jenuh dari pelarut murni. Berarti kita tuliskan dulu, dia adalah P0. Ya, P0. Berarti bisa dituliskan, diketahui P0 sama dengan 30 mm Hg. Baik, kita lanjutkan. Dilihat di sini ada angka 15 mm Hg. Dikatakan di soalnya mengalami penurunan tekanan uap. Berarti ini adalah nilai delta P. Berarti kita bisa tuliskan delta P sama dengan 15 mm Hg. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada angka 180 gram air. Berarti ini adalah massa dari pelarut. Ya, massa air 180 gram. Nah, baik. Jadi massa air berarti kita bisa dari ya, nilai MR dari air kan adalah 18 ya, 18. Jadi nanti untuk menentukan molnya nanti kita bisa perhitungkan bagi antara massa air dengan MR-nya. Nah, kemudian berarti apanya yang ditanyakan di sini? Tentu yang ditanyakan adalah kalimatnya di sini ditambahkan garam dapur. Berarti yang ditanyakan adalah massa dari garam dapur, NaCl. Baik, anak-anak sekalian. Nah, setelah kita menganalisa apa yang diketahui dari soal, nah selanjutnya kita akan menyelesaikan soal ini. Bagaimana menentukan massa dari zat terlarut ketika diketahui penurunan tekanan uapnya dan diketahui pula tekanan uap pelarut murninya. Oke. Baik, yang pertama tentunya kita lihat dulu ionisasi, reaksi ionisasi dari NaCl, natrium klorida. Natrium klorida adalah larutan elektrolit. Jadi kalau dia terionisasi di dalam air, ya, terionisasi dalam air akan menghasilkan Na+ dan Cl-. Berarti jumlah ion di dalam larutan ini ada 2. Kita bisa lihat Na+-nya ada 1, Cl-nya, Cl- ada 1, berarti N sama dengan 2. Dan merupakan larutan elektrolit kuat sehingga alfa sama dengan 1. Berarti kita bisa menghitung nilai faktor Van Hoff ya. Masukkan dalam rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Berarti hasilnya kita peroleh di sini dimasukkan nilai N sama dengan 2, kemudian alfa sama dengan 1, sehingga nilai I yang dihasilkan adalah 2. Bagaimana anak-anakku sekalian? Nah, selanjutnya kita hitung delta P. Delta P dengan rumus P0 dikali mol terlarut kali faktor Van Hoff dibagi dengan mol zat terlarut dikali faktor Van Hoff-nya ditambah dengan mol pelarutnya. Nah, tadi di soal sudah diketahui nilai delta P atau penurunan tekanan uapnya. Berarti kita masukkan nilainya ya. Ya, jadi 15 mmHg sama dengan 30 mmHg dikali NT dikali 2. Jadi NT kenapa tidak ada, kita lihat di sini tertulis NT karena yang ditanyakan disoalkan massanya ya, massa zat terlarut. Berarti tentunya kita tidak bisa menghitung berapa mol zat terlarutnya. Baik, dikali 2. Ingat 2 itu adalah faktor Van Hoff. Sehingga, nah ini kita gabungkan ke kiri nantinya. Jadi 15 mmHg
itu nanti kita bagi dengan 30 mm Hg. Baik, bagaimana selanjutnya? Oke, kita lihat 15 mm Hg dibagi dengan 30 mm Hg sama dengan NT dikali 2, jadi mol terlarutnya dikali 2 dibagi mol terlarut kali 2 ditambah 10 ya. Jadi baik, kita sederhanakan 15/30 sama dengan 1/2 ya, 1/2 sama dengan NT dikali 2 dibagi NT dikali 2 ditambah 10. Baik, bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita bisa buat perkalian silang ya. Jadi yang 2 dikali nantinya ke sini dikali NT dikali 2, kemudian ini 1 dikali dengan NT kali 2 ditambah 10. Berarti hasilnya kita bisa tuliskan 2 NT ditambah 10 sama dengan 4 NT. Ya, sudah jelas ya. Jadi ini 4 hasil perkalian dari 2 dikali 2. Nah, baik. Sehingga kita bisa gabungkan ini untuk yang punya variabel NT. Berarti 2 NT dikurang 4 NT itu sama dengan min 10. Nah, jadi 2 dikurang 4 sama dengan min 2 NT sama dengan min 10. Jadi tadi kan dari positif, kemudian saya pindahkan ke ruas kanan menjadi min 10. Nah, dari sini kita bisa hitung nilai NT. Nilai NT sama dengan min 10 dibagi min 2, hasilnya adalah 5 mol. Oke, jadi ini tadi hasilnya adalah 5 mol ya. Baik, jadi kita sudah dapatkan molnya sekarang. Nah, dari mol berarti kita sudah bisa menghitung nantinya berapa massa dari garam dapur yang ada di dalam larutan elektrolit tersebut. Baik. Nah, mol, ingat mol sama dengan massa dibagi dengan MR. Berarti kalau massanya yang ditanyakan, maka tentunya mol dikali MR-nya. Nah, massanya kita masukkan nilai mol sama dengan 5 dari hasil perhitungan kita tadi, kemudian dikali dengan MR dari natrium klorida. Dihasilkan adalah 58,5, sehingga hasilnya adalah 292,5 gram. Nah, berarti kita bisa lihat kembali kira-kira poin manakah yang benar tadi. Nah, ternyata poin yang benar adalah B, yaitu 292,5 gram. Bagaimana anak-anakku sekalian? Untuk soal yang pertama ini semoga mudah dipahami ya. Jadi kita tetap menggunakan dasar dari rumus untuk penurunan tekanan uap, delta P, kemudian dari situ kita mencari massa dari zat terlarutnya, karena massa zat terlarutnya lah tadi yang ditanyakan dalam soal, ya, massa garam dapur. Baik, Ananda sekalian, kita lanjut pada soal yang kedua. Nah, jika ada nantinya hal yang ingin ditanyakan untuk soal yang pertama, setelah dibahas soal yang kedua, boleh ya anak-anakku sekalian mengajukan pertanyaan. Baik, untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, tekanan uap jenuh air murni pada 27 derajat Celcius adalah 32 mm Hg. Tekanan uap larutan yang dibuat dengan melarutkan 2 mol natrium sulfit dalam 540 gram air pada suhu tersebut adalah berapa kira-kira? Nah, satuan yang ditanyakan di sini adalah milimeter Hg, berarti menandakan yang ditanyakan adalah tekanan. Baik, kita lihat dulu poin-poin angkanya yang kita lihat kira-kira manakah yang benar hasilnya. Apakah di A 28,67, B 27,67,
C 26,67, D 25,57, dan E 25. Baik, anak-anakku sekalian, kita analisa dulu apa-apa saja yang diketahui dari soal ya. Baik, kita lihat di sebelah sini, kita lihat ada angka 32 mm Hg. Nah, berarti ini adalah nilai dari tekanan uap jenuh air murni. Berarti kita bisa tuliskan ini adalah P0, atau boleh dituliskan diketahuinya P0 sama dengan 32 mm Hg. Kemudian kita lihat lagi ada angka 2 mol natrium sulfit. Berarti mol terlarut, atau langsung saja ya Ibu tuliskan sebagai NT. Ingat, mol terlarut sama dengan 2 mol. Kemudian ada 540 gram air. Berarti ini adalah massa dari air. Massa pelarutnya 540 gram. Nah, ingat lagi MR-nya air sama dengan 18. Nah, kemudian apa yang ditanyakan dari soal? Tentu yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan. Nah, di sini coba dilihat kalimatnya. Tekanan uap larutan yang dibuat dengan melarutkan ini natrium sulfit, kemudian yang ditanyakan dalam satuan milimeter Hg. Berarti yang ditanyakan adalah nilai P. Baik, bagaimana menyelesaikan soal ini, anak-anakku sekalian? Baik, kita akan menyelesaikan bersama ya. Oke, kita lihat dulu. Na2SO3 natrium sulfit itu di dalam air terionisasi menghasilkan 2Na+ ditambah SO3 2-. Nah, berarti kita lihat di sini. Di sini ion positifnya ada 2. Kemudian ion negatifnya 1, SO3 2-. Berarti nilai N-nya sama dengan 3. Dan karena merupakan elektrolit kuat, maka alfa sama dengan 1. Baik, anak-anakku sekalian, berarti kita bisa menghitung nilai faktor Van Hoff-nya. Jadi I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Berarti kita masukkan nilai N-nya sama dengan 3, alfa sama dengan 1, sehingga nilai I sama dengan 3. Baik. Kita lanjut bagaimana menentukan tekanan. Kita masukkan dulu, kita gunakan dulu rumus penurunan tekanan uap untuk memperoleh nilai delta P. Jadi nilai delta P sama dengan P0 dikali NT, mol terlarut dikali faktor Van Hoff dibagi mol terlarut dikali faktor Van Hoff ditambah mol pelarutnya. Kemudian kita masukkan nilai P0 sesuai dengan yang diketahui dari soal tadi ya. Jadi nilai P0 sama dengan 32 mm Hg dikali 2 mol. Ingat 2 mol tadi sudah dibahas juga di soal. 2 mol ini adalah 2 mol dari natrium sulfitnya. Ya, berarti mol dari zat terlarutnya. Kemudian 3 adalah faktor Van Hoff-nya, berarti 2 mol dikali 3. Kemudian dibagi 2 mol dikali 3 ditambah 540 dibagi 18. Berarti 540 tadi sudah jelas ya, massa dari pelarut yaitu air, kemudian dibagi dengan MR-nya untuk mendapatkan mol pelarutnya. Baik, selanjutnya kita hitung ya nilai delta P dari nilai tadi 32 mm Hg dikali 6 mol dibagi 6 mol ditambah 30 mol. Jadi 30 mol tadi hasil perhitungan dari 540 dibagi 18 ya. Nah, kemudian delta P diperoleh
32 mm Hg dikali 6 dibagi 36. Nah, kalau kita mau sederhanakan, ini dibagi 6 berarti 1. 36 bagi 6 berarti 6. Nah, berarti 32 dibagi 6 ya. Delta P hasilnya adalah 5,33 mm Hg. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai penurunan tekanan uap. Nah, kita kembali pada soal tadi, apa yang ditanyakan adalah tekanan uap dari larutan. Ya, tekanan uap dari larutan berarti nilai P. Maka bagaimana menentukannya? Ingat rumus yang pertama, delta P sama dengan selisih ya, penurunan tekanan uap itu selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan, yaitu P0 dikurang P. Berarti kita masukkan nilainya P0. Ya, jadi kalau menghitung yang dihitung adalah, yang ditanyakan adalah P, maka P adalah P sama dengan P0 dikurang delta P. Baik, anak-anakku sekalian, kita masukkan nilainya P0 sama dengan 32 mm Hg, kemudian nilai delta P adalah 5,33 mm Hg. Kalau diperkurangkan maka hasilnya adalah 26,67 mm Hg. Itulah nilai tekanan uap larutannya. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian pembahasan kita untuk nomor 2? Semoga bisa dipahami ya. Nah, berarti dari soal tadi, dari option A sampai option E, jawaban yang tepat adalah pada option C, yaitu 26,67 mm Hg. Baik, untuk kedua soal ini mungkin ada di antara anak-anakku sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Ibu berikan kesempatan dulu ya. Sebelum kita lanjut pada tekanan osmotik. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi tentang contoh soal yang pertama dan yang kedua, anak-anakku sekalian bisa dipahami dengan baik ya, tentang penurunan tekanan uap. Baik, kita akan lanjut pada yang kedua, yaitu tekanan osmotik untuk larutan elektrolit. Baik, anak-anakku sekalian, tentunya masih jelas di ingatannya juga ya, masih segar di ingatannya anak-anakku sekalian tentang tekanan osmotik ini, ya, tekanan osmotik larutan. Nah, pada pembahasan hari ini, Ibu akan fokuskan pada tekanan osmotik untuk larutan elektrolit. Jadi kita akan membahas dua contoh soal terkait dengan penentuan tekanan osmotik pada larutan elektrolit. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu akan ingatkan kembali bagaimana menentukan tekanan osmotik larutan elektrolit. Ya, berarti ada ciri khasnya ketika dikatakan larutan elektrolit, maka ada faktor Van Hoff di dalamnya. Ya, baik. Jadi V sama dengan M kali R kali T kali I. Ya, di mana P itu adalah tekanan osmotik dalam satuan atmosfer. Kemudian M adalah molaritas larutan dalam satuan mol per liter. Kemudian R adalah tetapan gas, yaitu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Ya, kemudian T adalah suhu. Nah, suhu di sini kita gunakan dalam satuan Kelvin. Jadi misalkan anak-anakku sekalian nantinya dalam soal menemukan suhu dalam satuan derajat Celcius, maka kita akan ubah ke satuan Kelvin dengan menambahkan nilai 273 ya. Nah, kalau ini saya kira anak-anakku sekalian masih segar di ingatannya bagaimana perubahan dari satuan derajat Celcius berubah menjadi satuan Kelvin. Baik, jangan lupa I adalah faktor Van Hoff, yaitu I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa, di mana N adalah jumlah mol ion hasil ionisasi satu molekul elektrolit dan alfa adalah derajat ionisasinya. Baik, anak-anakku sekalian,
semoga lebih jelas ketika nantinya kita membahas soal-soalnya ya. Diperhatikan baik-baik, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan raise hand nantinya. Baik. Untuk soal yang pertama. Asam fosfat H3PO4 miliki Mr 98 sebagai salah satu bahan minuman cola dilarutkan sebanyak 196 gram untuk menghasilkan 2000 ml minuman cola. Ya. Jadi dan terionisasi sebanyak 90%. Jika reaksi berlangsung pada suhu kamar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, maka tekanan osmotik larutan adalah berapa atmosfer? Ya, diketahui tetapan gas R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Baik, jadi kita lihat dulu optionnya. A 75,50, B 80,41, C 85,41, D 90,41, E 95,50. Kira-kira yang manakah poin yang benar? Baik, kita akan bahas ya. Nah, sebelumnya mari kita analisa dulu soal di atas, apa-apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Baik, kita lihat di sini asam fosfat H3PO4 ya. Jadi ini asam lemah ya, ternyata dia terionisasi sebanyak 90% ya. Kemudian kita lihat di sini di atas ada 196 gram. Berarti 196 gram ini adalah, jadi kita tulis dulu, adalah massa dari H3PO4 196 gram. Nah, kemudian MR-nya 98. Kemudian nilai alfa sama dengan 90%. Berarti kita bisa ubah menjadi 0,9 ya. Nilainya 0,9. Nah, jika reaksi berlangsung pada suhu kamar, kita lihat 25 derajat Celcius. Berarti T sama dengan 25 derajat Celcius. Ini kita ubah jadi satuan Kelvin ya. Ditambah 273, hasilnya adalah 298 Kelvin. Nah, kemudian diketahui juga tetapan gas. Nah, apa yang ditanyakan tadi adalah, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah V atau nilai tekanan osmotiknya. Nah, bagaimana penyelesaian soal yang seperti ini? Tentu anak-anakku sudah punya bayangan ya, ketika kita sudah analisa apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Baik. Kita lanjut bagaimana penyelesaiannya. Nah, yang pertama adalah kita ionisasikan dulu H3PO4. Jadi menghasilkan 3H+ ditambah PO4 3-. Ya, berarti nilai N sama dengan 3. Kemudian terionisasi 90%, sehingga nilai alfa sama dengan 0,9. Maka kita masukkan dalam rumus menentukan faktor Van Hoff, I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Berarti nilai N adalah 4. Nilai N adalah 4, kemudian nilai alfa adalah 0,9. Sehingga bisa dihasilkan nilai I sama dengan 3,7. Ya, ini kan 4 dikurang 1 berarti sama dengan 3 ya. 3 dikali 0,9, 2,7. Ditambah 1 hasilnya 3,7. Oke, jelas ya? Baik. Selanjutnya, setelah kita dapatkan faktor Van Hoff, maka tentu kita tentukan dulu mol dari H3PO4 supaya memudahkan nantinya kita dalam menentukan molaritasnya ya.
Baik, jadi mol H3PO4 kita hitung tadi hasilnya adalah 2 mol dari hasil bagi antara massa H3PO4 dengan massa molarnya. Ya, massa molarnya itu sama dengan 2 mol, diperoleh hasilnya 2 mol. Nah, baik, selanjutnya setelah kita mengetahui molnya, maka tentunya kita bisa menentukan berapa nilai V atau tekanan osmotiknya. V sama dengan molaritas dikali tetapan gas dikali suhunya dan dikali dengan faktor Van Hoff. Kita masukkan nilainya. Untuk molaritas tadi kan kita gunakan rumus N per V ya. N per V. Jadi volumenya adalah 2 liter, kemudian tadi kan dari volume 200 ml, kita konversi dari mililiter ke liter berarti dibagi 1000 ya, sehingga volumenya menjadi 2 liter. Maka 2 mol dari hasil perhitungan kita tadi yang pertama dibagi dengan volume 2 liter, kemudian dikali dengan tetapan gas 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, kemudian dikali dengan suhunya yaitu 298 Kelvin dan dikali dengan faktor Van Hoff-nya 3,7, sehingga nilainya diperoleh adalah 90,4132 atmosfer, atau kita bisa tuliskan 90,41 atmosfer. Bagaimana anak-anakku sekalian? Berarti jawaban yang tepat dari poin A sampai poin E adalah D, yaitu 90,41 atmosfer ya. Baik. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Jika ada yang ingin ditanyakan, dibuat catatannya dulu ya. Nanti kita akan pembahasan saling tanya jawab setelah membahas soal yang kedua. Baik. Untuk soal yang kedua, jika tekanan osmosis larutan natrium sulfat 0,2 molar sebesar 13,7 atmosfer pada suhu 25 derajat Celcius, nih ya. Jadi larutan natrium sulfat akan terionisasi sebesar berapa persen? Nah, berarti yang ditanyakan di sini adalah nilai alfanya. Ya, baik, kita lihat dulu apa saja poin-poinnya. Nah, kira-kira mana yang paling tepat? Apakah di A 91,03 atau B 90, C 81,03, D 80 atau E 75,50%. Jadi nanti terionisasinya ya, berarti nilai alfa. Sekarang kita analisa dulu soalnya, apa-apa saja yang diketahui dari soal dan apa yang ditanyakan dari soal. Baik, kita lihat. Di sini tertera Na2SO4 0,2 molar. Berarti yang diketahui di sini tentunya adalah molaritasnya adalah 0,2 molar, atau kita bisa gunakan satuan mol per liter. Ya, mol per liter. Kemudian kita lihat ada 13,7 atmosfer. Nah, bahasanya dari awal jika tekanan osmosis larutan, berarti ini adalah nilai V. V sama dengan 13,7 atmosfer. Kemudian kita lihat lagi suhu 25 derajat Celcius. Ingat, kita ubah menjadi Kelvin. Oke, menjadi 298 Kelvin ya. Baik, kemudian diketahui juga tetapan gas. Dan yang ditanyakan ternyata adalah nilai alfanya. Nah, saya kira ketika melihat apa yang diketahui dan ditanyakan, tentu anak-anakku sekalian sudah bisa menyelesaikan secara mandiri bagaimana kira-kira menentukan nilai alfanya. Tapi tidak apa-apa, Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana menyelesaikan soal seperti ini.
Oke. Baik, kita lihat. Jadi natrium sulfat di dalam air akan terionisasi menjadi 2Na+ ditambah SO4 2-. Berarti nilai N-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukkan dalam rumus V sama dengan molaritas dikali tetapan gas dikali suhu dikali faktor Van Hoff-nya. Nah, tapi kita tidak diselesaikan lebih dahulu faktor Van Hoff karena yang ditanyakan adalah derajat ionisasinya atau nilai alfanya. Baik, kalau begitu kita masukkan nilai V yang diketahui dari soal ya. Jadi nilai V tadi adalah 13,7 atmosfer sama dengan molaritasnya ingat 0,2 mol per liter. Kemudian tetapan gas 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali dengan suhunya 298 Kelvin. Nah, kemudian dikali dengan faktor Van Hoff-nya. Ya. Dari faktor Van Hoff kan yang diketahui hanya nilai N ya, yaitu 3. Baik, kita selesaikan dulu. Jadi mol tentu di sini sudah habis liter, kemudian Kelvin, maka satuan akhirnya nanti adalah atmosfer. Baik, kita selesaikan. Jadi 13,7 atmosfer sama dengan 4,8872 atmosfer dikali faktor Van Hoff-nya. Ya, jadi 1 ditambah 2 alfa. Sekarang kita mau hitung untuk faktor Van Hoff-nya dulu. Jadi ini kita bisa bagi ya. Jadi 1 ditambah 2 alfa sama dengan 13,7 atmosfer dibagi 4,8872 atmosfer. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 alfa sama dengan 2,8. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai 2,8, maka sudah bisa menentukan nantinya lebih mudah berapa nilai alfanya. Baik, kita lanjut ya. Nah, bagaimana menyelesaikan tadi? Jadi dari 2 alfa, ya, dari 2 alfa sama dengan 2,8 dikurang 1. Berarti 2 alfa sama dengan 1,8 dibagi dengan 2 kalau nilai alfanya ya. Jadi alfa diperoleh adalah 0,9. Baik. Nah, setelah didapatkan nilai alfa berarti kita bisa menghitung berapa persentasenya. Ya, jadi dari alfa sama dengan 0,9 dikali 100%, hasilnya adalah 90%. Berarti di sini tadi natrium sulfatnya terionisasi sebanyak 90%. Ya. Nah, jawaban yang tepat yaitu B, yaitu 90%. Baik anak-anakku sekalian, mungkin ada di antara anak-anakku yang ingin bertanya tentang soal tekanan osmotik. Ibu berikan kesempatan. Bagaimana? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kira seperti itulah, demikianlah pembahasan dari Ibu untuk penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik pada larutan elektrolit. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Ya, dapat, jadi nantinya ketika ada hambatan ataupun ada yang kurang dimengerti, silahkan diputar untuk filmnya ya, untuk videonya, video secara relaynya. Baik, Ananda sekalian, demikianlah pembahasan hari ini. Ingat bahwa senantiasa melakukanlah latihan atau praktik baik, karena sesungguhnya praktik atau latihan itu akan memperkuat dari konsep kita. Salam dan bahagia dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki.